Stuck in that mud. Whoa. Yeah, I was down, but now I'm up, 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 up. I was down, but now I'm up. Yeah, it's all God. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahra Zakiatul Salihah dengan nomor induk mahasiswa 2300076 dari kelas 3A Program Studi Sistem Telekomunikasi Angkatan 2023 Universitas Pendidikan Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang salah satu mata kuliah di Sistem Telekomunikasi yaitu Sinyal dan Sistem. Fokus pada pembahasan kali ini, yang pertama yaitu ada sinyal diskrit dan kontinu, yang kedua ada transformasi Fourier, yang ketiga ada operasi dasar sinyal, dan yang keempat ada konvolusi dan sistem LTI, dan yang terakhir ada sistem linear dan time invariant. Baik, masuk pada pembahasan yang pertama yaitu pengertian sinyal diskrit dan kontinu. Pengertian dari sinyal waktu kontinu merupakan sinyal yang memiliki nilai real pada keseluruhan rentang waktu T yang ditempatnya. Sinyal kontinu direpresentasikan dengan amplitudonya yang berubah secara berkelanjutan atau kontinu. Perubahan tersebut biasa terjadi pada rentang waktu tertentu yang berbentuk sinyal sinusoidal. Contoh dari sinyal kontinu adalah gelombang suara, sinyal listrik analog, dan sinyal cahaya. Yang B ada sinyal waktu diskrit. Sinyal waktu diskrit ialah sinyal yang bernilai hanya dalam potongan-potongan waktu diskrit. Pada jenis sinyal ini, waktu T adalah satu bagian bilangan diskrit, sehingga sering ditulis X dalam kurung N, di mana N merupakan bilangan integer atau bulat. Sinyal diskrit berasal dari hasil pencuplikan sampling. Sinyal kontinu X dalam kurung T. Berdasarkan pada penjelasan di atas, kita tahu betapa pentingnya satu proses yang bernama sampling. Selanjutnya ada simulasi sinyal sinus kontinu. Di gambar sebelah kiri merupakan sintak dari pembuatan sinyal sinus kontinu. Di sebelah kanan ada hasil visualisasinya yang menunjukkan kurva sinus yang halus dan berkelanjutan tanpa adanya distorsi. Pada grafik ini, sumbu X mewakili dalam detik, sedangkan sumbu Y menunjukkan amplitude sinyal. Frekuensi 5 Hz berarti sinyal ini menghasilkan 5 gelombang penuh dalam rentang waktu 1 detik. Step waktu sebesar 0,001 detik menunjukkan bahwa grafik ini disusun dengan sangat halus karena interval waktu yang sangat kecil. Selanjutnya ada simulasi sinyal sinus diskrit sampling rate tinggi. Nah, pada hasil visualisasi, titik-titik diskrit hampir sepenuhnya mengikuti kurva sinus kontinu. Pada grafik ini terlihat bahwa sinyal diskrit diwakili oleh titik batang vertikal, mengikuti kurva sinyal sinus kontinu, garis putus-putus. Frekuensi sampling sebesar 50 Hz berarti sinyal diskrit diambil pada interval waktu yang sangat kecil, yaitu 0,02 detik. Ini ditunjukkan dalam kode pada variabel T underscore discrete underscore height sama dengan 0 sama dengan 1 atau fs underscore height sama dengan 1, yang artinya sampling terjadi setiap 0,02 detik selama 1 detik. Dengan frekuensi sampling yang tinggi, titik-titik hasil sampling lebih rapat dan mampu menangkap lebih banyak informasi dari sinyal asli. Masuk pada materi selanjutnya yaitu transformasi Fourier. Sedikit menjelaskan, dalam dunia pengelolaan sinyal, analisis sinyal dalam domain frekuensi menjadi salah satu aspek penting untuk memahami karakteristik sinyal secara lebih mendalam. Salah satu metode yang paling populer untuk melakukan analisis ini adalah transformasi Fourier, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, pada sinyal diskrit, metode yang digunakan dikenal sebagai DFT atau Discrete Fourier Transform, yang memberikan pandangan frekuensi diskrit dari sinyal tersebut. Namun, seiring dengan berkembangnya kebutuhan komputasi yang efisien, algoritma Fast Fourier Transform atau FFT dikembangkan untuk mempercepat proses transformasi Fourier yang memungkinkan aplikasi yang lebih luas dalam berbagai bidang, mulai dari telekomunikasi hingga pengelolaan citra digital. Pengertian dari transformasi Fourier sendiri ialah metode matematika yang digunakan untuk menganalisis dan mempresentasikan fungsi atau sinyal dalam domain frekuensi. Dalam konteks sinyal, transformasi Fourier mengubah sinyal waktu kontinu menjadi representasi frekuensi yang memungkinkan kita untuk melihat komponen-komponen frekuensi dari sinyal tersebut.
Nah, di sini ada transformasi Fourier continue atau continuous Fourier transform untuk sinyal X dalam kurung T yang dinyatakan sebagai berikut. Di mana X dalam kurung F adalah representasi sinyal dalam domain frekuensi. F adalah frekuensi, T adalah waktu, dan J adalah bilangan imajiner. Transformasi Fourier mempermudah analisis sinyal dalam berbagai bidang seperti komunikasi, pengelolaan citra, dan sistem kendali. Selanjutnya ada Discrete Fourier Transform atau DFT. Meskipun transformasi Fourier kontinu berlaku untuk sinyal kontinu, dalam banyak aplikasi praktis, sinyal yang diolah adalah diskrit, yaitu direpresentasikan dalam bentuk sampel diskrit. Untuk itu, Discrete Fourier Transform atau DFT digunakan untuk mengubah sinyal diskrit ke domain frekuensi. Persamaan umum DFT untuk sinyal diskrit X dalam kurung N dengan panjang N dapat dituliskan sebagai berikut, di mana X dalam kurung K adalah spektrum frekuensi diskrit dari sinyal, X dalam kurung N adalah jumlah sampel sinyal, dan K adalah indeks frekuensi. DFT memungkinkan kita untuk menganalisis sinyal diskrit dalam domain frekuensi. Selanjutnya ada Phase Fourier Transform atau FFT. Sampling Phase Fourier Transform atau FFT adalah algoritma yang dirancang untuk mengurangi kompleksitas komputasi DFT. Dengan menggunakan FFT, DFT dapat dihitung secara jauh lebih efisien dengan kompleksitas O dalam kurung N log N dibandingkan dengan O dalam kurung N kuadrat pada DFT biasa. FFT bekerja dengan membagi sinyal menjadi dua bagian, yaitu sinyal yang terdiri dari sampel-sampel berindeks genap dan ganjil, dan kemudian menerapkan rekursi pada kedua bagian tersebut. Dengan cara ini, FFT dapat memanfaatkan simetri dan periodisitas dari sinyal untuk mempercepat perhitungannya. Jadi untuk persamaan umum FFT sama dengan DFT, tetapi dengan langkah-langkah komputasi yang lebih efisien. Mungkin sedikit menjelaskan tentang perbandingan DFT dan FFT. Discrete Fourier Transform atau DFT dan Phase Fourier Transform atau FFT memiliki tujuan yang sama, yaitu mengubah sinyal diskrit ke dalam domain frekuensi. Tetapi keduanya berbeda dalam kompleksitas perhitungan dan efisiensi. DFT memiliki kompleksitas waktu sebesar O dalam kurung N kuadrat, di mana N adalah jumlah sampel dalam sinyal. Ini disebabkan karena setiap komponen frekuensi dalam DFT melibatkan penjumlahan dari semua sampel, sehingga untuk 1000 sampel DFT akan melakukan sekitar 1 juta operasi. Sebaliknya, FFT mengurangi kompleksitas tersebut menjadi O dalam kurung N log N dengan memanfaatkan sifat simetri dan periodisitas dari fungsi sinusoidal. Selanjutnya ada simulasi sinyal uji dalam domain waktu. Parameter sinyalnya yaitu frekuensi sampelnya sebesar 1000 Hz, yang berarti sinyal akan diambil sampelnya sebanyak 1000 kali per detik. Lalu ada T sama dengan 1 per Fs. Menghitung periode sampling yaitu kebalikan dari frekuensi sampling, setiap sampel diambil setiap 0,001 detik. Kemudian L sama dengan 1000 yang menentukan panjang sinyal sebanyak 1000 titik data. Kemudian ada T sama dengan dalam kurung 0 sama dengan L-1 dalam kurung dikali T, yaitu untuk membuat vektor waktu yang dimulai dari 0 hingga dalam kurung L-1 xt dalam kurung L-1 per waktu. Ini menghasilkan rentang waktu dari 0 hingga 0,999 detik. Nah, untuk analisis dari visualisasi sinyalnya, pada gambar plot menunjukkan sinyal yang merupakan dua kombinasi frekuensi, yaitu 50 Hz dan 120 Hz. Dalam domain waktu, amplitude sinyal ini terlihat berosilasi dengan pola yang rumit akibat superposisi dua frekuensi. Karena perbedaan frekuensi, sinyal ini menghasilkan bentuk osilasi kompleks. Dan sinyal ini merupakan contoh interferensi konstruktif dan destruktif antara dua sinyal sinusoidal. Masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu operasi dasar sinyal. Secara matematis, sinyal diartikan sebagai fungsi dari satu atau lebih variabel bebas. Sinyal pun merupakan besaran fisik yang berubah menurut waktu, ruang, atau variabel bebas lainnya.
sinyal X dalam kurung T, sinyal variabel independen tunggal atau fungsi dari variabel waktu T yang memiliki nilai real atau nilai skalar. Sinyal dengan variabel waktu T ini pun terbagi menjadi dua, yaitu sinyal waktu kontinu dan sinyal waktu diskrit. Sinyal waktu kontinu adalah fungsi matematis yang terdefinisi untuk setiap nilai waktu dalam suatu interval kontinu. Sementara, sinyal waktu diskrit adalah sinyal yang bernilai hanya dalam potongan-potongan waktu diskrit. Pada jenis sinyal ini, waktu T adalah satu bagian bilangan diskrit, sehingga sering ditulis X dalam kurung N. Selanjutnya ada operasi dasar sinyalnya sendiri, yaitu pelemahan atau atenuasi. Proses pelemahan atau penurunan amplitude kuat sinyal saat sinyal tersebut melewati suatu medium transmisi atau jalur komunikasi. Pelemahan ini terjadi ketika sinyal sudah dalam suatu kanal. Nah, selanjutnya ada penguatan atau amplifikasi. Proses penguatan amplitude atau kuat sinyal pada sinyal masukan A lebih besar dari 1. Selanjutnya ada pergeseran atau delay. Proses sinyal yang tiap nilai atau sampelnya dipindahkan ke waktu yang lebih lambat atau lebih cepat. Pergeseran ini biasa digunakan untuk pemrosesan sinyal, mengatur fase sinyal, dan sebagainya. Selanjutnya ada penjumlahan. Penjumlahan ini merupakan operasi untuk menggabungkan amplitude 2 atau lebih sinyal pada setiap titik waktu. Proses ini pun dapat dilakukan dalam domain frekuensi setelah sinyal diubah menjadi representasi frekuensi dengan adanya konsep transformasi Fourier. Selanjutnya, perkalian. Operasi ini melibatkan dua atau lebih dengan melakukan perkalian sinyal pada setiap titik waktu yang sesuai dengan suatu konstanta. Nah, proses ini dilakukan pada aplikasi pemrosesan sinyal seperti modulasi atau pemfilteran. Pada domain frekuensi, proses perkalian ini dilakukan dengan mengalihkan komponen frekuensi dari masing-masing sinyal. Di sini terdapat salah satu dari simulasi sinyal delay. Keterangannya, untuk yang di sebelah kiri adalah sintak dari pengkodean sinyal delay dan yang sebelah kanan adalah hasil visualisasinya. Nah, untuk keterangan dari sintaknya, persen merupakan memberikan catatan pada kode Fs yaitu frekuensi sampling dan T sama dengan 0.21 per Fs.21 itu merupakan perintah untuk membuat sebuah vektor waktu bernama T untuk menggambarkan sinyal pada rentang waktu dari 0 hingga 1 detik dengan langkah sebesar 1 per Fs. F0 merupakan frekuensi sinyal awal dan A merupakan amplitude sinyal awal dan A dikali sin dalam kurung 2pi dikali F0 dikali T merupakan hasil gelombang sinusoidal dengan frekuensi F0 yang telah ditentukan delay per sekon waktu pergeseran dalam detik yang ditentukan. Nah, untuk analisis dari pos sinyal awal, yaitu sinyal awal gelombang sinus yang merupakan sinyal asli yang tidak tertunda. Frekuensi sampling sebesar 1000 Hz yang artinya sinyal diambil sampelnya sebanyak 1000 kali per detik. Frekuensi sinyal awal yang dihasilkan adalah gelombang sinusoidal dengan frekuensi 10 kali per detik. Sinyal ini berosilasi antara plus 1 dan minus 1. Nah, untuk plot yang telah digeser, atau plot nomor 2, sinyal awal mengalami pergeseran waktu sebesar 0,2 detik. Ini dilakukan dengan menambahkan delay atau waktu tunda sebanyak 0,2 detik dari sinyal awal. Setelah pergeseran, sinyal awal tidak dimulai dari T sama dengan 0, tetapi ada tunda di awal selama 0,2 detik. Hal ini tampak pada bagian sinyal yang datar selama 0,2 detik pada hasil gambarnya. Masuk pada pembahasan materi yang terakhir, yaitu konvolusi dan sistem LTI. Konvolusi merupakan cara matematik untuk mengkombinasikan dua buah sinyal menjadi sinyal dalam bentuk lain. Konvolusi menggabungkan tiga buah sinyal, yaitu sinyal masukan, sinyal keluaran, dan respon impuls. Selanjutnya ada sistem LTI. Sistem LTI merupakan sistem yang mempunyai sifat linearitas dan invariansi waktu. Sistem LTI merupakan kerangka dasar dalam analisis sinyal dan sistem, dan persamaan konvolusi yang menghubungkan sinyal masukan, tanggapan impuls, dan sinyal keluaran adalah alat penting untuk menganalisis bagaimana sistem berfungsi.
Nah, pada sistem LTI sendiri ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sistem LTI diskrit atau jumlah konvolusi. Suatu sinyal waktu diskrit secara umum dapat direpresentasikan sebagai kombinasi linear dalam deretan impuls yang tertunda. Kenyataannya, ini bersama sifat-sifat linear dan invariansi waktu yang memungkinkan untuk mengembangkan karakterisasi yang sempurna dari sistem LTI dalam lingkup tanggapan sistem terhadap unit impuls. Selanjutnya, ada sistem LTI kontinu atau integral konvolusi. Pada proses konvolusi dalam waktu kontinu, waktu sistem X dalam kurung T dan keluaran sistem Y dalam kurung T dihubungkan oleh tanggapan impuls H dalam kurung T. Kombinasi linear dan invariansi waktu tentu memegang peranan penting dalam representasi sinyal keluaran Y dalam kurung T terhadap masukan X dalam kurung T. Selanjutnya ada simulasi tentang verifikasi sifat linearitas. Di sebelah kiri saya ada kode sintak yang memiliki keterangan yaitu X1 sama dengan sin dalam kurung 0.1 dikali pi dikali dalam kurung 0.250 dalam kurung dan X2 sama dengan cos dalam kurung 0.2 dikali pi dikali dalam kurung 0.250 mendefinisikan dua sinyal diskrit yang berbeda, yaitu sinyal sinusoidal X1 dan konsinusoidal X2. Y1 sama dengan conv dalam kurung X1, H dan Y2 conv dalam kurung X2, H menghitung konvolasi dari masing-masing sinyal X1 dan X2 dengan impuls respon H. Nilai A dan B diatur menjadi 2 dan 3. Nah, untuk analisis dari hasil visualisasinya sendiri, subplot yang pertama grafik ini menunjukkan hasil konvolusi dari sinyal gabungan dalam kurung A dikali X1 ditambah B dikali X2 dengan H. Kombinasi ini menghasilkan respon keseluruhan dari sistem ketika input adalah hasil dari perkalian dan penjumlahan dalam kurung X1 dan X2. Nah, untuk subplot yang kedua, grafik ini menampilkan hasil dari A dikali Y1 ditambah B dikali Y2 yang merupakan penjumlahan dari hasil konvolusi X1 dengan H dan X2 dengan H, masing-masing dikalikan dengan A dan B. Bentuk gelombang Y underscore kombinasi dan Y underscore linear adalah sama, sehingga membuktikan bahwa sistem ini memenuhi sifat linearitas. Masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu pengertian sifat linear time invariant. Nah, linear time invariant, yang pertama nih, linearitas. Sistem disebut linear jika ia memenuhi prinsip superposisi. Prinsip ini menyarankan bahwa jika dua sinyal input X1 dalam kurung T dan X2 dalam kurung T menghasilkan output Y1 dalam kurung T dan Y2 sama dengan T masing-masing, maka untuk input gabungan A dikali X1 dalam kurung T plus B dikali X2 dalam kurung T outputnya adalah A dikali Y1 dalam kurung T ditambah B dikali Y2 dalam kurung T, di mana A dan B adalah konstanta. Contohnya nih, misal kita memiliki sistem dengan respon Y dalam kurung T terhadap input X dalam kurung T. Jika sistem memenuhi Y dalam kurung T sama dengan 2X dan Y dalam kurung T sama dengan 3X, maka untuk input gabungan A dikali X1 dalam kurung T dan B dikali X2 dalam kurung T, outputnya adalah A dikali 2X1 dalam kurung T ditambah B 3X2 dalam kurung T. Nah, selanjutnya ada time invariance. Sistem disebut time invariant jika karakteristiknya tidak berubah seiring waktu. Ini berarti jika input X dalam kurung T menghasilkan output Y dalam kurung T, maka input yang ditunda X dalam kurung T akan menghasilkan output yang ditunda Y dalam kurung T sama dengan T. Contoh, jika sistem memiliki respon Y dalam kurung T terhadap input X dalam kurung T dan kita memberikan input X dalam kurung T minus T, maka output yang dihasilkan adalah Y dalam kurung T sama dengan T. Baik, mungkin segitu dulu pembahasan yang bisa saya sampaikan mengenai materi sinyal dan sistem. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kekeliruan, salah kata ataupun kesalahan dalam menjelaskan. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.